Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu dengan tema kita hari ini masih sama terkait dengan tahun ajaran baru 2024. Tadi kita sudah banyak membahas ya terkait dengan kuota dari berbagai jalur PPDB, baik itu afirmasi, prestasi, perpindahan orang tua, dan juga jalur zonasi yang masih dibuka sampai besok tanggal 3 Juli ya Bapak. Baik, untuk terkait dengan teknis dari pendaftaran PPDB sendiri, untuk sejauh ini dibuka secara online atau offline nih Bapak, di berbagai SD dan juga SMP di Kota Bengkulu? Ya, kalau untuk ini tingkat SD itu kita offline. Nah, kalau di jenjang SMP itu jalur afirmasi, kemudian jalur perpindahan orang tua, kemudian jalur prestasi itu offline. Nah, maka jalur zonasi ini kita online. Ya, karena kalau jalur ini jalur yang offline itu pengumumannya sudah kita laksanakan di tanggal 28 kemarin. Oke. Jadi ada berbagai jalur juga yang memang dibukanya online, ada yang offline ya Pak ya. Karena kalau misalnya SD pun dibuka online, takutnya tidak melek digital ya Pak ya, kesulitan malah mereka ya. Kasihan dengan anak-anaknya. Tapi meskipun anak zaman sekarang tuh sudah pintar dengan gadget, tapi alangkah baiknya itu offline ya Bapak ya. Oke, untuk sejauh ini nih Bapak Muhtarimin, permasalahan dari pembukaan jalur zonasi ini seperti apa polemik yang terjadi di sekolah Bapak sendiri? Oke, terima kasih. Jadi kalau 2 hari ini kita amati, kita monitor, alhamdulillah permasalahan yang mendasar itu tidak ada. Hanya saja kadang-kadang karena orang tua itu mungkin ada kesulitan dalam mendaftarkan secara mandiri, dia datang ke sekolah, sehingga rame-rame datang minta bantuan dari pihak sekolah. Dan kita memang sudah menyiapkan operator, itu ada 4 meja operator untuk sebagai tim verifikasi juga. Nah, ketika dia mengalami kesulitan dalam menentukan titik koordinat atau mungkin ketika kan itu ada yang harus diupload ya. Dia kesulitan apa yang seharusnya dilengkapi dalam pendaftaran online itu, maka sekolah siap membantu. Pada prinsipnya sekolah itu membantu. Kan online ini sifatnya untuk mempermudahkan akses. Jadi bisa di rumah lagi santai-santai duduk ini. Itu sebenarnya operator di sekolah dia tinggal melihat masuknya pendaftaran, dia memverifikasi. Ketika tidak sesuai dengan titik koordinatnya sebenarnya, maka ditolak. Lalu diberi catatan, tolong lengkapi titik koordinatnya tidak pas, atau alamat di KK tidak sesuai dengan alamat di titik koordinat. Itu yang disarankan oleh operator, dikirim. Nah, maka di situ tertolak, dia perbaiki. Atau mungkin foto yang diambil itu tidak sesuai dengan foto yang diharuskan oleh sistem, maka dia harus mengulang foto itu. Baik. Nah, pendaftaran di sekolah bisa dibantu ketika dia melengkapi itu tadi. Yang pertama dia harus menyiapkan foto titik koordinat yang berada, titik koordinat rumahnya. Titik yang benar ya Pak ya? Harus benar. Kemudian yang berikutnya dia membawa data autentik, misalkan kakak asli dia harus bawa. Dan kalaupun foto itu harus jelas, karena kan ada barcode yang bisa dipindai oleh operator. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang mungkin terkendala via online bisa langsung mendatangi sekolah ya? Ya, sekolah bisa membantu asalkan persyaratannya lengkap ya Bapak asalkan ya? Persyaratan. Tapi kalau untuk pemetaannya sendiri Pak, untuk mungkin radius ya, jarak sekolah dan juga rumah dalam jalur zonasi ini seperti apa? Mungkin Bapak mau tahu penjelasan? Ya, kami tambahkan dari penjelasan Pak Muhtarimin tadi, bahwa kami memastikan ya, seluruh siswa di dalam Kota Bengkulu ini, mungkin kan ada beberapa orang tua kita, orang siswa ini juga tidak tersedia ya HP. Nah, ini kan tentu menjadi kesulitan ya. Tetapi kami sudah memastikan di setiap jenjang sekolah SMP ini, maka di situ ada panitia. Walaupun dia tidak punya HP, maka dia boleh datang ke sekolah, nanti panitia akan membantu.
membantu untuk meniti koordinatnya. Maka jangan ragu-ragu kepada masyarakat kami, ini kan masih ada 1 hari lagi ya, Iya. jalur zonasi ini. Maka jangan mentang-mentang nanti ketika kita tidak punya HP, kita ragu untuk mendaftar. Silakan datang ke sekolah, nanti pelayanannya akan disediakan oleh panitia. Begitu. Baik. Melanjutkan yang tadi ya Pak ya, soal pemetaan sendiri itu seperti apa radiusnya Pak dari sekolah ke Ya, rumah? pemetaan ini sebetulnya tidak bisa kita mengukur ya, mengukur dalam artian dipetakan. Ya. Tetapi dia secara sistem nanti dia akan di ranking secara sistem. Nah, maka dari kuota yang tersedia di satuan pendidik SMP ini, maka dia akan langsung tergerus ya, terlemparkan ke sekolah-sekolah. Maka di pendaftaran itu ada 3 sekolah pilihan. Nah, misalnya pilihan pertama dia tidak dapat, maka dia akan langsung bisa ke pilihan kedua. Dan ini secara otomatis, secara tersistem ya. Nah, kalau terkait dengan ini ya tergantung dengan kuota, Mbak. Tergantung dengan kuotanya. Kalau kuotanya nanti radiusnya berapa meter, ya itulah yang ini. Nah, kami insya Allah nanti terkait dengan pelayanan kawan-kawan di lapangan ini tidak ada lagi yang bisa bermain-main ya untuk menitik titik koordinat. Karena titik koordinat ini akan di cross check dengan kakak yang bersangkutan. Misalnya dia di titik katakanlah misalnya di Jalan Merawan misalnya. Nanti ketika kita cek verifikasi itu di jalan mana di titik koordinat ini, kalau betul di Jalan Merawan maka dia akan muncul di Jalan Merawan begitu. Nah, sehingga tidak ada lagi yang namanya bisa numpang-numpang bermain-main di mendekatkan jarak, itu enggak. Insya Allah nanti di tahun ini enggak. Jadi memang titiknya itu tidak bisa dimanipulasi ya Bapak ya. Tadi seperti yang disampaikan juga sama Pak Muhtarimin, ada yang memang titik koordinatnya di dekat sekolah, padahal rumahnya jauh ya Bapak ya. Kalau misalnya ada orang tua yang memang mungkin masih nekat nih Bapak, pengen masuk ke sekolah tersebut dengan pindah kakak ke tempat sepupunya misalnya, itu diperbolehkan atau tidak nih Bapak? Kalau sejauh ini Pak Muhtar mungkin bisa jelaskan? Jadi berkaitan dengan titik koordinat tadi, memang untuk saat ini karena kita itu sistem yang dibangun itu sudah bagus, jadi untuk mengakal-akal itu sulit. Karena kita bolehlah dia mungkin daftar secara mandiri dari rumah kan, ditangkap oleh operator, diverifikasi. Di situ bisa dilihat. Jadi kalaupun itu ada kejanggalan, maka operator menolak. Menolak. Itu ada yang sampai 4 kali ditolak, baru yang kelimanya baru bisa diklik, diterima pendaftarannya. Jadi dia tuh memang ketika ditolak harus perbaiki karena ada saran yang diberikan oleh operator. Misalkan kakaknya kabur fotonya, atau fotonya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh sistem. Atau mungkin pengklikan titik koordinat itu tidak sama dengan yang ada di kakak. Nah, maka itu harus perbaiki. Kalau tidak tetap ditolak oleh operator. Nah, gitu. Jadi ini agak sulit lah. Karena dari 2 hari ini saya monitoring, itu ada yang seperti itu. Di kakaknya itu di tengah padang, Jalan Iskandar, pas di verifikasi itu muncul klikannya itu rumahnya itu di Jalan Sudirman, kan nggak nyambung. Nyambung itu berapa jaraknya itu? Nah, itu ditolak. Jadi harus perbaiki karena tidak sesuai dengan data yang ada di KK. Harus perbaiki dulu. Jadi meskipun ditolak berkali-kali masih bisa pengajuan ke sekolah tertentu? Hari ini yang maksimal penolakan itu ada yang 4 kali baru. Masih bisa. Masih bisa dilakukan. Bisa diterima. Karena emang untuk jalur zonasi ini sendiri banyak ya Pak ya Bapak ya, informasi ataupun berita-berita dari masyarakat yang memang beredar, mulai dari mungkin dari kota-kota luar tuh yang mereka mengatakan kalau rumah saya sudah dekat gitu dari sekolah, tapi kenapa anak saya belum juga diterima. Akhirnya luntang-lantung lah orang tua mencari tempat sekolah anaknya. Baik, itu untuk jalur zonasi Bapak ya. Untuk prestasi sendiri berarti di ranking ya Bapak ya berdasarkan dari poin prestasinya. Prestasi non akademik dan juga akademiknya ya Bapak ya. Untuk afirmasi tadi itu berdasarkan dengan kartu yang dimiliki. Kartu yang dimiliki ya Bapak ya. Bisa PKH, bisa PIP. PIP itu ada turunannya lagi, ada KIP, jadi kartu Indonesia Pintar. Kalau PIP itu program Indonesia Pintar programnya, tapi ada beberapa program. Salah satunya yang memiliki
KIP berarti dia masuk dalam program PIP gitu. Baik, kalau misalnya jalur perpindahan orang tua itu berdasarkan mutasi dari orang tuanya yang pindah tugas atau seperti apa, Bang? Kalau perpindahan orang tua, kalau dia itu ASN atau BUMN, dia ada bukti pindah, ada SK yang pindah. SK pindah itulah yang kita akomodir, karena tidak mungkin orang tuanya pindah, anak ditinggal gitu. Baik. Tapi kalau dia pindah penduduk, itu dari Dukcapil, itu sudah ada di Juknis yang dibuat. Kita jeda dulu Bapak, nanti kita bahas lagi setelah pariwara berikut ini tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.